250 liter. Nah, kalau warga nelayan ini bisa mau gabung, yang 3 orang tadi, 3 orang jadi satu kelompok, saya tuker, saya bantu kapal besar 5 GT, Penyerangan bisa jauh, BBM-nya lebih murah. Tapi kalau nggak pakai barcode nggak bisa beli, Bu. Barcode apa? Ya sing nukokno aku kok. Penerimanya. Setelah itu penerimanya itu dikirim ke Kementerian Kesehatan. Bayangkara sama telepon Saji. Kita Saji dong. Pak Yik. Hormati, seringkali saya selama berkeliling di Jawa Timur ini, yang saya terus terang saya tidak pernah mengira bahwa kondisinya sedemikian parah. Di mana-mana kesulitan air, di mana-mana ada keluhan petani masalah pupuk, di mana ada kesulitan orang tua nebus ijazah anak-anaknya. Betul? Ada yang belum ditebus? Ada? Bisa nanti angkat tangan ya, biar di data staf saya ya. Ya, bagi saya, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan, seandainya panjenengan semua jadi anak, saya jadi orang tuanya, panjenengan semua sekolah, sudah 1 tahun naik kelas 2, naik kelas 3, tiba-tiba saat selesai ijazah yang mestinya diterima tidak bisa diterima karena tidak bisa bayar. Bagaimana perasaan saya kira-kira? Sedih ya? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kenapa itu saya mendengar itu banyak sekali. Bahkan saya jadi Menteri Sosial, teman saya tuh banyak tukang sapu, karena saya dulu kalau pagi sering nyapu, ikut nyapu jalan, ikut bersihkan saluran, itu ngeluh soal nggak bisa bayar untuk masuk sekolah. Sehingga saya masih banyak bantu kemarin warga di Surabaya. Nah, karena itu saya bertekad dengan Gus, ini sekolah harus gratis untuk SMA, SMK, aliyah dan pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena di Jawa Timur ini banyak sekali anak-anak yang juga bersekolah di pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. Begitu. Karena itu saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya panjenengan turun ke masyarakat, tolong dijelaskan itu yang pertama. Tidak boleh lagi ada anak menangis karena tidak bisa mendapatkan ijazah sehingga tidak bisa bekerja. Supaya se-Jawa Timur ini kesehatan gratis. Kenapa demikian? Karena supaya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang pegang kartu, ada yang nggak pegang kartu, terus yang nggak pegang kartu sakit, bingung, nggak bisa bayar. Nah, itu nggak boleh terjadi lagi. Supaya apa? Supaya panjenengan bisa gunakan uang yang untuk kesehatan itu untuk yang lain. Untuk BPJS itu semuanya se-Jawa Timur akan dibayar dan diselesaikan oleh Pemda dan provinsi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu bukan ada nyetak kartu, itu kan butuh uang, bisa digunakan yang lain. Coba kalau cuman
1.000 orang, 3.000 orang, atau 1 juta, 2 juta. Ini se-Jawa Timur itu 41 juta. Nah, kalau dicetak daripada uangnya dicetak, mending dipakai yang lain, betul? Nah, sehingga nanti pakai kartunya pakai milik Gusti Allah ini, jempol, jempol. Nah, keluar namanya, Bu, saya sudah melayani semua pelayanan di Surabaya itu hanya pakai cap jempol. Kadang yang sepo-sepo itu lupa bawa kartu, bawa surat-surat, sehingga ya sudah ketahuan. Orang sakit saja, Pak, kecelakaan di rumah sakit, kita nggak tahu siapa dia gitu kan. Karena kalau diambil tindakan kan harus tahu, maka jempolnya aja ditaruh di alat itu, keluarlah namanya, keluarlah datanya, sehingga enak gitu ya. Ya sekarang ada Bapak nelayan ya Pak? Ya. Kalau nelayan itu keluarnya, Bu, ini kalau pas ikannya banyak harganya jatuh. Ya. Ya, nanti saya akan training ibu-ibu nelayan untuk ngolah ikannya. Jadi nanti kalau biasanya jualnya cuma 1 kilo, ya 1 kilo aja. Kalau hasilnya ternyata 2 kilo, yang 1 kilo dijadikan bakso, dijadikan nugget, dijadikan macam-macam gitu. Saya ngerayu ini warga Jember Puger ini, kapalnya kecil-kecil. Jadi kapal kecil itu BBM-nya 1 kapal itu 100 liter. Kalau 2 kapal 200 liter. Kalau 3 kapal itu 300 liter. Dengan kapal yang sama sebesar 5 kalinya kapal kecil ini. Jadi kalau kecil ini misalkan 1 JT, itu 5 kalinya BBM-nya tuh hanya 250 liter. Nah, kalau warga nelayan ini bisa mau gabung, yang 3 orang tadi, 3 orang jadi 1 kelompok, saya tuker. Saya bantu kapal besar 5 JT, penyeberangan bisa jauh, BBM-nya lebih murah. Tapi kalau nggak pakai barcode nggak bisa beli, Bu. Barcode apa? Ya sing nukokno aku kok. Setelah itu penerimanya itu dikirim ke Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan dikirim ke BPJS. Ngerti? Untuk dilayani. Ngerti maksudnya? Pelayanan itu bukan di ranah kami, karena di ranah kami hanya mengesahkan data usulan dari desa ke daerah. Setelah itu saya lempar ke Kementerian Kesehatan. Paham ya? Nah, aku nggak duit kalau bayar BPJS itu. Di Kemensos nggak ada, Pak. Datanya di kita. Jadi penjenengan langganan listrik, aku punya datanya, tapi aku kan nggak bayari langganan listrik. Paham ya? Sama. Jadi data kesejahteraan sosial itu ada di Kementerian Sosial.